Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai memahami kelas Bu Anita. Sebelum memulai presentasi dari diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Dwi Adi Prasetyo, yang kedua Bu Yuka, yang ketiga Bu Naila, yang keempat Bu Selvi, yang kelima Bu Hika. Yang pertama mengenai kasus Bu Anita. Nah, Bu Anita di sini merupakan guru sosiologi SMA yang mengajar materi mengenai perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Setelah melakukan asesmen awal dan observasi, Bu Anita menemukan bahwa murid memiliki karakteristik yang sangat beragam di era digital ini. Selayaknya manusia di era digital, murid cenderung lebih tertarik pada media sosial dan isu sosial yang sedang viral dibanding pembelajaran teoritis di kelas. Hal tersebut membuat metode ceramah tradisional menjadi kurang efektif dan pembelajaran terasa membosankan bagi murid. Profiling peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal dan observasi yang dilakukan Bu Anita, diperoleh hasil profiling peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, identitas digital peserta didik. Sebagian besar peserta didik, sekitar 85% sangat aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X. Mereka sering mengikuti tren viral, berinteraksi dengan figur publik, serta aktif dalam berbagai komunitas daring. Gaya komunikasi pun berbeda daripada peserta didik dulu. Peserta didik lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan singkat atau grup obrolan dibanding berbicara langsung di depan kelas. Mereka juga sering menggunakan bahasa gaul, singkatan, dan meme dalam berkomunikasi sehari-hari. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang profiling peserta didik. Yang pertama, minat kontemporer peserta didik, di mana peserta didik ini memiliki minat tinggi terhadap isu sosial yang sedang populer seperti body sensitivity, mental health awareness, kemudian isu lingkungan dan fenomena sosial yang viral di media sosial. Namun, dalam pemahaman mereka itu terhadap isu tersebut masih cenderung dangkal dan sebatas mengikuti tren saja. Kemudian, kecenderungan sosial peserta didik yaitu serta didik membentuk kelompok sesuai minat yang sama seperti komunitas gamer, grup K-pop, tim olahraga, dan kelompok pertemanan tertentu. Nah, adanya interaksi antar kelompok tersebut masih terbatas sehingga kerjasama sosial belum berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, terdapat dampak terhadap pembelajaran di mana karakteristik peserta didik tersebut menyebabkan metode ceramah itu menjadi kurang efektif, kemudian anak mudah bosan sehingga pembelajaran kurang relevan. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang lebih interaktif, dekat kehidupan digital peserta didik, kemudian menggunakan media yang menarik, serta mampu memfasilitasi perbedaan karakteristik belajar peserta didik. Baik, selanjutnya terkait dengan analisis permasalahan tersebut, dari hasil profiling tersebut ditemukan beberapa permasalahan di antaranya yaitu pertama murid mudah bosan karena adanya metode ceramah yang kemudian kurang aktif saat diskusi langsung, kemudian materi dianggap terlalu teoritis, interaksi sosial antar kelompok masih rendah, pembelajaran belum sesuai dengan karakteristik murid sehingga apabila tidak diatasi maka pembelajaran akan menjadi kurang bermakna dan partisipasi peserta didik semakin rendah. Baik, selanjutnya ada solusi strategi pembelajaran adaptif. Untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas Bu Anita dapat menerapkan strategi pembelajaran yang adaptif dan relevan dengan kehidupan peserta didik di era digital, yaitu yang pertama dengan menggunakan kasus viral sebagai bahan diskusi. Bu Anita menampilkan contoh kasus cyberbullying atau penyebaran hoaks yang sedang viral di TikTok atau Instagram. Setelah itu, peserta didik diminta menganalisis yang pertama ada bentuk perilaku menyimpang, yang kedua ada menyebabkan terjadinya apa, dan yang ketiga dampaknya bagi masyarakat.
Yang keempat, ada cara pengendalian sosial yang tepat. Dengan cara ini, peserta didik lebih mudah memahami materi karena berhubungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua ada membentuk kelompok heterogen. Bu Anita membentuk kelompok yang terdiri dari peserta didik dengan minat berbeda, seperti gamer, penggemar K-pop, peserta didik aktif organisasi, dan tim olahraga. Setiap kelompok diminta membuat solusi terhadap masalah sosial digital yang diberikan. Strategi ini melatih kerjasama, toleransi, dan komunikasi sosial peserta didik. Untuk mengurangi batas antar kelompok pertemanan, Bu Anita dapat membentuk kelompok heterogen yang terdiri dari peserta didik dengan minat berbeda. Tujuannya yaitu satu, untuk meningkatkan kerjasama, yang kedua untuk melatih toleransi, yang ketiga memperluas interaksi, dan yang terakhir untuk membangun sikap saling menghargai. Dengan kerja kelompok, peserta didik belajar memahami perbedaan karakter teman-temannya. Baik, selanjutnya mengenai penggunaan media dan teknologi interaktif. Untuk menyesuaikan karakteristik peserta didik di era digital, Bu Anita dapat menggunakan media digital agar lebih menarik, interaktif, dan meningkatkan partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Bu Anita dapat menggunakan kuisis, Kahoot, Padel, video pembelajaran, maupun forum diskusi online. Dengan variasi dari media pembelajaran berbasis digital ini mampu untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Penggunaan media pembelajaran yang digital dan juga bervariasi tentu akan lebih baik dan lebih bermanfaat jika dilengkapi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bu Anita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar seluruh peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan gaya belajarnya. Seperti yang kita tahu, gaya belajar sendiri terdapat tiga, itu ada audio, visual, dan juga kinestetik. Dengan adanya variasi dan media pembelajaran dan juga pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Contohnya, peserta didik yang percaya diri melakukan presentasi, kemudian peserta didik yang kreatif membuat video dan poster, kemudian peserta didik yang suka menulis dapat membuat refleksi, peserta didik pemalu berdiskusi dalam kelompok kecil. Strategi ini membuat semua peserta didik tetap terlibat aktif tanpa merasa tertekan. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak positif strategi pembelajaran. Penerapan pembelajaran adaptif memberikan dampak positif, contohnya seperti peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran lebih menyenangkan, yang selanjutnya materi lebih mudah dipahami, kemudian meningkatnya motivasi belajar peserta didik, dan meningkatnya kemampuan komunikasi sosial peserta didik, dan yang terakhir pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan peserta didik di era digital. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil profiling peserta didik, Bu Anita perlu menerapkan pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan berdiferensiasi agar mampu memfasilitasi seluruh karakteristik peserta didik di kelas. Melalui penggunaan media digital, diskusi interaktif, dan strategi kelompok heterogen, pembelajaran sosiologi dapat menjadi lebih hidup, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa kini. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai kasus dari Bu Anita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun saran, bisa dikirimkan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya.